melanjutkan bahasan kita. Minggu kemarin kita bahas tentang konsentrasi kepemimpinan. Materi ini saya sudah share di Eduvecta, e-booknya. E-book itu ada 2 yang saya share. Yang pertama punya e-book punyanya saya, kemudian yang kedua punyanya Peter Notos ya. Peter Notos. Ini Peter Notos. Ini di bab 2 juga dia bicara tentang trade approach. Trade ini kalau diartikan gitu, ada beberapa arti yang berbeda-beda menurut. Jika di Indonesia kan itu punya beberapa makna yang beragam gitu. Ada yang mengartikannya ciri, ada yang mencirikannya karakter, ada yang juga mengartikannya bakat. Ciri, karakter atau bakat. Apa namanya? Ketiganya memiliki kaitan ciri, karakter ataupun bakat karena dia melekat pada diri seseorang. Melekat pada diri seseorang. Jadi ini merupakan, kalau kita bicara tentang teori kepemimpinan, pertama kali orang belajar tentang kepemimpinan itu dengan mengidentifikasi ciri-cirinya. Apa yang menjadi ciri dari kepemimpinan seseorang. Menjadi ciri seseorang. Kalau saya di buku saya itu mengartikannya bakat. Jadi apa namanya? Kepemimpinan berbasis bakat, ciri atau karakter ini adalah yang pertama kali dipelajari ketika orang belajar tentang kepemimpinan. Jadi dulu kepemimpinan itu hanya praktek, belum ada ilmunya. Tapi kemudian ada ketertarikan untuk mempelajari tentang kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu bisa dipelajari atau tidak ya? Kalau kepemimpinan itu bisa dipelajari, sebenarnya kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Saat itu, konsen orang ketika bicara kepemimpinan yang baik, itu maka orang akan menilik kepada beberapa orang yang memiliki ciri-ciri tertentu, punya bakat-bakat tertentu yang melebihi kebanyakan orang. Jadi mereka ini orang-orang yang punya kemampuan, sifat, atau karakteristik yang lebih dari kebanyakan orang. Dulu pada abad ke-19, orang mengenalnya dengan sebutan great man. Dengan sebutan great man. Apa itu great man? Great man itu orang hebat. Orang hebat. Jadi perspektif ini berupaya untuk mengidentifikasi kualitas unik yang dimiliki oleh para pahlawan, orang-orang jenius, yang dengan alasan itu mereka memiliki pengaruh tertentu kepada orang lain. Jadi kalau perkembangan riset kepemimpinan itu dimulai pada abad ya 19. Abad ke-19. Jadi pada saat itu orang masih bicara tentang great man, maka saat itu muncul film-film tentang orang-orang superhero ya. Hercules, Canon, macam-macam gitu. Orang-orang yang punya kelebihan secara individual. Jadi kepemimpinan ini berupaya untuk mengidentifikasi kualitas unik yang dimiliki oleh para pahlawan.
Jadi para peneliti saat itu ketika meneliti kepemimpinan, konsen mereka siapa? Konsen mereka adalah mereka mencari individu-individu tertentu yang dianggap memiliki keistimewaan. Misalkan para pahlawan, ada orang-orang jenius, ada orang-orang hebat. Dari mereka ini kemudian diidentifikasi ciri-cirinya, diidentifikasi kualitas-kualitasnya atau sifat-sifat bawaan. Jadi ada kualitas-kualitas tertentu dan sifat-sifat bawaan yang membuat mereka itu lebih dari kebanyakan orang. Dari situ mereka kemudian mendapatkan mengidentifikasi beberapa karakter atau ciri dari pemimpin yang baik. Jadi fokus saat itu adalah lebih kepada ciri atau karakter. Pada tahun 1904, seorang pakar namanya Thurman memprakarsai suatu studi ilmiah. Studi ini fokus untuk melihat perbedaan individu antara pemimpin dan bukan pemimpin. Jadi ada orang-orang tertentu yang pemimpin, kemudian yang bukan pemimpin. Mereka bertanya, apakah orang-orang ini punya ciri-ciri yang sama atau beda? Pemimpin ini punya ciri yang sama dengan yang bukan pemimpin? Ataukah mereka punya ciri-ciri yang betul-betul different, yang betul-betul berbeda antara yang pemimpin dan bukan pemimpin? Dari sana kemudian muncullah identifikasi tentang ada karakter-karakter tertentu yang ternyata dimiliki oleh para pemimpin yang tidak dimiliki oleh yang bukan pemimpin. Sehingga muncullah berbagai saran-saran pada saat itu bahwa kalau ingin menjadi pemimpin, maka dia harus memiliki ciri-ciri seperti ini. Tapi kalau tidak ingin menjadi pemimpin, maka cukup jadi seperti ciri-ciri yang dimiliki oleh bawahan saja. Sama halnya seperti ketika kita ingin cari tahu, apakah sama antara mahasiswa yang berprestasi, ciri-ciri mahasiswa yang berprestasi dengan ciri-ciri mahasiswa yang tidak berprestasi. Sebenarnya mahasiswa yang berprestasi itu, apakah dia punya hubungan bakat tertentu, atau dia punya aktivitas tertentu yang berbeda dari kebanyakan mahasiswa. Apakah orang tuanya orang pintar, apakah dia satu hari itu belajarnya berapa jam, apakah ada daya dukung tertentu, itulah diidentifikasi. Sama halnya dalam kepemimpinan. Studi pada saat itu fokus, salah satunya adalah mengidentifikasi apa yang membedakan antara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Ya. Jadi pada paruh pertama abad ke-20 ini, jadi dia mulai ketika akhir-akhir abad ke-19, kemudian berkembang pada tahun abad ke-20 ini mengalami perkembangan yang pesat sekali. Bahkan pada saat itu para pakar seperti Stockdale dan kawan-kawan ini mengidentifikasi kurang lebih 75 atribut yang membedakan antara pemimpin dan pengikutnya. Bayangkan, ada 75 ciri-ciri yang benar-benar berbeda antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi pemimpin itu punya ciri-ciri tertentu yang berbeda daripada pengikutnya, dan mereka mengidentifikasi kurang lebih 75 atribut. Dari 50 atribut itu ada atribut-atribut atau ada ciri-ciri yang menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin yang sukses, dan ada ciri-ciri tentang bagaimana pemimpin yang gagal. Oke.
ini adalah sejarah munculnya pertama kali studi tentang kepemimpinan. Jadi pertama kali orang mempelajari dan mengembangkan ilmu kepemimpinan adalah salah satunya mereka mengidentifikasi ciri, karakter, atau bakat pemimpin dengan bakat orang-orang yang bukan pemimpin. Sehingga mereka bisa identifikasi bahwa ini adalah bakat-bakat kepemimpinan dan ini bukan bakat kepemimpinan. Jadi ada beberapa pernyataan atau proposisi penting tentang kepemimpinan berbasis bakat ini. Bahwa kepemimpinan berbasis bakat mendasarkan pandangannya bahwa para pemimpin adalah mereka yang memiliki ciri-ciri tertentu di atas rata-rata yang membuat mereka berbeda dari yang dipimpin. Ini salah satu kesimpulannya. Bahwa para pemimpin itu adalah mereka yang memiliki ciri-ciri tertentu, memiliki karakter-karakter tertentu, memiliki sifat-sifat tertentu. Dan ternyata sifat-sifat itu berada di atas rata-rata. Berada di atas rata-rata. Contoh, ketika orang lain mudah mengeluh, orang ini itu orang yang selalu optimis. Dia selalu optimis. Orang lain agak-agak takut penakut gitu. Tapi orang ini agak pemberani atau pemberani. Ketika orang lain malas-malasan, orang ini bekerja keras. Ketika orang lain maju mundur, orang ini punya tekad yang besar. Ketika orang lain suka melepaskan tanggung jawab, oh itu bukan urusan saya tidak tahu. Orang ini sering mengambil tanggung jawab. Oh mari, saya akan selesaikan ini, saya akan pertanggungjawabkan ini. Jadi ada ciri-ciri tertentu, sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh para pemimpin yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan pemimpin. Misalkan para pemimpin mereka bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang buat kesalahan, oh ini tanggung jawab saya yang salah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bukan pemimpin misalkan saya tidak pernah berbuat itu bukan tanggung jawab saya. Jadi walaupun itu urusan dia melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Itu misalkan ciri-ciri orang-orang yang bukan pemimpin. Perjanjian saing misalkan ada ketika berhadapan dengan masalah tertentu, sudah kamu saja yang maju, saya di belakang, kamu saya yang maju. Itu biasanya ciri-ciri orang yang bukan pemimpin. Kalau pemimpin, ayo jalan nanti saya di depan, misalkan. Para pemimpin biasanya punya ciri-ciri misalkan selalu mengembangkan diri, belajar. Tapi orang pemimpin, sudahlah, sudah cukup ini, sudah cukup. Para pemimpin biasanya selalu melihat ruang untuk menyelesaikan satu masalah. Tapi yang bukan pemimpin biasanya mempermasalahkan yang bukan masalah, contohnya. Jadi memang ada ciri-ciri tertentu, ada karakter-karakter tertentu yang dimiliki oleh individu-individu tertentu yang karakter itu ternyata berada di atas rata-rata kebanyakan orang. Sehingga membuat orang mereka ini, kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Izin Pak. Ya, silakan. Bisa diulangi itu yang itu karakter yang bukan pemimpin Pak. Soalnya jaringan di sini putus-putus Pak. Saya juga kurang sehat. Kalau bisa diulangi Pak, minta diulangi. Oke. Nanti saya rekam juga pertemuan kita, jadi nanti untuk sesi lengkapnya nanti bisa lihat di video ya kalau ada yang kurang jelas. Jadi kalau ada punya gangguan jaringan nanti dilihat lagi nanti di video yang akan diputar. Jadi itu contoh beberapa karakter dari para pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Contoh pemimpin biasanya pemberani. Yang bukan pemimpin biasanya agak sedikit penakut. Pemimpin biasanya punya sifat tanggung jawab, bertanggung jawab. Bahkan kesalahan, kekeliruan ataupun kegagalan bawahannya dia ambil tanggung jawab. Kalau
Yang bukan karakter pemimpin biasanya mereka suka melepas tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Karena takut dihukum, takut dimarah, dan seterusnya, sehingga mereka melepaskan diri dari itu. Bukan karakteristik seorang pemimpin. Pemimpin biasanya dia punya karakter misalkan optimis, dia selalu optimis. Insya Allah bisa ini, bisa ini. Yang bukan pemimpin biasanya, so tidak boleh ini, banyak cepat pesimis. Para pemimpin biasanya dia punya high motivation, motivasi yang tinggi gitu. Bawahan biasanya motivasinya standar-standar saja. Pemimpin biasanya misalkan dia selalu inisiatif, berinisiasi, menjadi pelopor, selalu memulai sesuatu. Yang pengikut biasanya dia mengekor. Tunggu saja nanti kalau sudah ada yang mulai ikut. Itu contoh ya, contoh-contoh dari beberapa ciri